Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggota Alsya Permata Saufina dan saya sendiri yaitu Ria Rusdiana, kemudian Putri Dewi Rahayu, dan yang terakhir yaitu Wahyu Ekaudi Kultomo. Di sini kami dari kelompok 9 dengan judul Kepemimpinan Perubahan. Kepemimpinan adalah adanya suatu proses dalam kepemimpinan untuk memberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana diinginkan oleh pemimpin. Kepemimpinan diperlukan untuk membawa perubahan-perubahan konstruktif dalam program-program pengajaran sesuai dengan berbagai nilai dan tujuan para pembuat keputusan. Untuk tembok pendidikan adalah pembelajaran. Kepemimpinan adalah seperangkat proses untuk menciptakan organisasi di tempat pertama atau mengadaptasikan pada lingkungan yang berubah secara signifikan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman yang disertai dengan kemajuan teknologi. 6 faktor yang menjadi pendorong bagi kebutuhan akan perubahan. Yang pertama itu, perubahan teknologi terus meningkat. Sebagai akibat perubahan teknologi yang terus meningkat, kecepatan penyusutan teknologi juga semakin meningkat pula. Yang kedua, persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global. Dalam dunia yang semakin terbuka, terjadinya persaingan yang semakin tajam dengan cakupan lintas negara. Banyak organisasi yang dipaksa mencapai standar kualitas dan biaya telah dicapai oleh perintis industri. Yang ketiga, pelanggan tidak mau lagi menerima adanya yang jelek atau kualitas yang rendah. Yang keempat, profil demografis negara berubah. Komposisi kelompok penduduk tua dan muda berubah dengan akibat kekurangannya keterampilan. Dan yang kelima, privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut. Kecenderungan yang terjadi dalam dunia bisnis adalah terjadinya privatisasi yang semakin meluas. Dan yang terakhir, pemegang saham minta lebih banyak dari nilai. Perusahaan akan berada di bawah tekanan apabila kinerja di bawah harapan. Dan lanjut, 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal yang memiliki dukungan pengaruh global menyebabkan organisasi berpikir tentang inti dan proses dari bisnis dengan nama produk dan jasa yang dihasilkan. Menurut mereka, terdapat 4 kekuatan eksternal. Dan yang kedua, itu kekuatan internal. Kekuatan internal datang dari dalam organisasi. Kekuatan ini mungkin sifatnya lebih lunak, seperti rendahnya kepuasan kerja, atau dalam bentuk tanda seperti rendah produktivitas dan konflik. Kekuatan internal untuk perubahan yang akan datang pada umumnya terhadap perubahan dan pengaruhnya terhadap organisasi. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pandangan umum terhadap perubahan dan pengaruhnya terhadap organisasi. Pada umumnya organisasi lama di pemerintahan dibentuk dengan pengaruh budaya lokal sehingga berkarakteristik organisasi cenderung dekat dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu tidak salah memang jika dalam mengelola organisasi yang lebih pada pendekatan sosial dan kekurangan. Namun dalam era globalisasi serba dinamis ini membuat manajemen organisasi, pemerintah maupun bisnis untuk melakukan perubahan-perubahan dalam rangka profesionalisme dan kompetitif usaha yang dikombinasikan dengan pendekatan sosial dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu tentang konflik yang disebabkan oleh masalah struktural antara lain seperti saling ketergantungan pekerjaan satu arah, pengambilan keputusan yang partisipatif, kemudian ketidakpuasan peran, serta keanekaragaman anggota
dan juga sikap organisasi dalam menghadapi gelombang perubahan. Dalam sebuah organisasi terdapat kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi terjadinya perubahan. 1. Kekuatan kompetitif, 2. Kekuatan ekonomi, 3. Kekuatan politik, 4. Kekuatan global, 5. Kekuatan demografis dan sosial, 6. Kekuatan etis. Penyebab terjadinya perubahan. 1. Faktor eksternal. Faktor eksternal ialah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau lingkungan. Sebagai pemimpin harus reflektif terhadap sebagai perubahan yang terjadi di lingkungannya. Teknologi, pemerintah, tuntutan pasar, dan arus globalisasi termasuk dari faktor eksternal. 2. Faktor internal. Faktor internal adalah penyebab berlakunya perubahan yang berasal dari dalam sekolah yang bersangkutan, antara lain A. Persoalan berhubungan antar komponen sekolah, B. Persoalan terkait dengan mekanisme kerja, C. Persoalan keuangan.